السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita dari kitab Taisir al-Karim ar-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan, dengan beberapa faedah tambahan dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah wa rahimahumullah ajma'in. Sampai kita pada kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbul Alamin, Rabb adalah murabbi yang memelihara. Alamin, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang selain Allah itu alamun. Siapa-siapa yang selain Allah dan apa-apa yang selain Allah semuanya alamun. Maka Rabbul Alamin pemelihara seluruh alam semesta atau seluruh makhluk-makhluknya. Wa tarbiyah ada dua macam. Wa tarbiyatun khassah. Adapun tarbiyatun ammah, pemeliharaan secara umum, hiya khalquhu lil makhluqin. Di antara pemeliharaan Allah terhadap seluruh makhluk secara umum adalah penciptaan mereka seluruhnya. Allah ciptakan, Allah beri rizki mereka semuanya. Kafiruhum wa muslimuhum, muti'uhum wa asihim, yang taat, yang tidak taat, yang muslim, yang kafir, semuanya dikasih rizki oleh Allah. Semuanya dikasih fasilitas. Lima fihi masalihuhum, dan juga bimbingan, hidayah, tetapi bukan hidayah yang sering kita pahami. Tetapi yang dimaksud oleh Syekh Sa'di rahimahullah adalah diberi naluri oleh Allah SWT. Lima salih buat mereka. Subhanallah. Allah yang Maha Rahman, Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Allah ciptakan, Allah kasih rezeki, dan Allah kasih naluri, dibimbing oleh Allah sehingga seluruh makhluk mengerti apa yang bermanfaat baginya dan apa yang tidak bermanfaat baginya. Makhluk Allah berikan naluri sehingga sejak bayi sudah mulai, begitu merangkak mereka mencari sesuatu dimasukkan ke mulutnya. Begitu terasa pahit atau gatal atau sesuatu yang pasti akan berhenti, akan cari yang lain. Ini namanya hidayatuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya, yang dengan itu semua mereka akan tetap di dunia hidup. Dikatakan dengan kalimat baqa'uhum fid dunya, hingga mereka bisa tetap di dunia sekehendak Allah Subhanahu wa taala.
tidak fana atau tidak hancur, tidak kemudian hilang. Termasuk naluri garizah yang Allah ciptakan bahwa mereka semua berpasang-pasangan, sehingga mereka mengerti tentang masalah lawan jenisnya, sampai kemudian fitrah yang Allah sudah masukkan dalam hati-hati mereka, makhluk-makhluknya. Untuk apa? Fiha baqa'uhum fid dunya, agar mereka tetap ada di dunia, tetap hidup di dunia. Ini tarbiyah ammah pada seluruh makhluk-makhluknya. Baru kemudian ada khusus. Ini yang khusus untuk orang-orang mukmin, khusus untuk aulia Allah, khusus untuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kecintaan-kecintaannya. Fayurabbihim bil iman. Allah bimbing mereka dengan iman. Allah utus rasul-rasulnya. Allah berikan hidayah kepada sebagian mereka ke dalam iman. Wa yuwaffiquhum lahu, dan Allah beri taufik kepada sebagian mereka untuk mendapatkan iman atau untuk masuk iman ke dalam hatinya. Ini wa yukammiluhu lahum, dan Allah sempurnakan imannya pada mereka. Allah berikan ziyadatul iman, Allah berikan ziyadatul ilm, Allah berikan berbagai macam bimbingan-bimbingan hidayah, hidayah sunnah, hidayah taufik, hidayah dalam bentuk taufik, ditakdirkan kepada yang baik-baik. Kepada siapa atau siapa yang diberi oleh Allah tarbiyah seperti ini? Kekasih-kekasihnya, kecintaan-kecintaannya. Maka orang-orang yang dicintainya dari kalangan orang yang diberi taufik untuk beriman, maka mereka dibimbing oleh Allah untuk selamat dari sawarif wal awaiq al hailah bainahum wa bainahu. Allah selamatkan mereka dari halangan-halangan, dari tarikan-tarikan yang menyimpang antara mereka dengan Allah Ta'ala. Ini khusus bagi mereka. Berarti hakikatuha tarbiyatut taufiq likulli khair. Berarti tarbiyah khassah, hakikatnya adalah bimbingan dengan taufik. Diberi taufik oleh Allah SWT, diri yang baik. Likulli khair, untuk kebaikan-kebaikan. Wal ismah an kulli syarr, dan perlindungan dari segala macam kejelekan-kejelekan. Masya Allah. Begitu sayangnya Allah pada mereka awliya'uhu. Begitu sayangnya Allah mukminin, Allah cinta pada mereka, Allah berikan taufik pada mereka, pada kebaikan-kebaikan, dan Allah lindungi mereka dari kejelekan-kejelekan. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa la'alla hadzal ma'na huwa as-sirr fi kauni aktsari ad'a. Dan sepertinya kata beliau, ini rahasianya. Kenapa kebanyakan doa-doa Rasulullah, doa-doa yang disunnahkan, doa-doa yang diajarkan selalu kalimatnya Rabbi, Rabbi. Selalu memanggilnya dengan kalimat Rabbku. Rabbi zidni ilma. Apa lagi? Rabbirhamhuma atau Rabbi. Selalu panggilnya Rabbi, Rabbi, Rabbi. Wahai pemeliharaku, wahai pemelihara kami. Ternyata ini rahasianya. Artinya bukankah engkau, ya Allah, Rabb, yang memelihara alam semesta dan juga untuk kebaikan-kebaikan, dijaga dari kejelekan-kejelekan, maka semua yang kita minta termasuk di dalamnya. Semua yang kita minta termasuk di dalamnya. Qala fa inna matalibuhum kullaha dakhilatun tahta rub. Sungguhnya semua permintaan-permintaan kita ketika berdoa, permintaan-permintaan kita seluruhnya termasuk di bawah rububiyah khususnya Allah SWT. Minta selamat termasuk makna rububiyah yang khasah adalah menyelamatkan hamba-hambanya. Termasuk rububiyah khasah adalah memberikan pada mereka kebaikan-kebaikan dan jannahnya, berlindung dari api neraka. Sama, termasuk dalam rububiyah Allah, pemeliharaan Allah secara khusus kepada hamba-hambanya, kepada yang dicintainya,
adalah menyelamatkan mereka dari azab. Dengan kalimat Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Panggilannya Rabb kami, Rabbana, wahai Rabb kami. Kenapa? Karena termasuk tarbiyah Allah, termasuk pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya secara khusus. Hamba-hambanya yang taat, Allah akan jaga mereka dari berbagai macam azab. Azab dunia wa azab al-akhirah. Allah selamatkan dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Allah lindungi dari penyimpangan-penyimpangan. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadza huwa sir. Ini dipanggil dengan kalimat Rabbi, Rabbana. Rabbi atau Rabbana. Maknanya Rabb kami. Karena kebanyakan permintaan-permintaan kita semuanya merupakan haknya mereka-mereka yang memang Allah memberikan tarbiyah khasah pada mereka. Kalimat Rabbul Alamin menunjukkan ala infiradihi bil khalqi, menunjukkan kesendirian Allah dalam masalah al-khalq wa tadbir wa ni'am. Artinya kita mengimani bahwa Allah Esa sendiri dalam masalah penciptaan, pemeliharaan, dalam masalah pengaturan, dalam masalah penentuan, semua adalah hak Allah sendiri dan itu khusus milik Allah saja, tidak yang lain. Dan ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dari kata Rabb, dari mulai menciptakannya. Yang namanya memelihara, pertama mengadakannya, menciptakannya. Kemudian memberi fasilitasnya, rezeki-rezekinya. Kemudian mengaturnya. Kemudian memberikan syariat-syariatnya. Ini semua termasuk tarbiyah ammah. Dan ini semua merupakan makna Rabb. Rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam masalah Rabb atau dalam masalah rububiyah. Yang mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, dalam masalah pemberi rezeki, dalam masalah pengaturan, dalam masalah penentuan, semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja, enggak ada yang lain. Dan enggak ada yang ikut campur. Rasulun minar rusul, tidak pula nabiyyun minal anbiya, tidak pula malakun muqarrab. Tidak ada yang ikut campur dalam menakdirkan dan mengatur alam semesta. Ini hak Allah Subhanahu wa taala, menentukan segala sesuatu sekehendaknya. Dan doanya orang-orang saleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga para anbiya berdoa. Musa meminta pada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, maka Allah menyatakan idrib bi'asakal bahr. Pukullah dengan tongkatmu laut, maka laut tadi terbelah dua. Dengan izin Allah. Menentukan tidak. Nabi Musa berdoa pada Allah dan dikabulkan doanya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan seluruh para rasul meminta pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menakdirkan. Maka bedakan antara seorang yang saleh berdoa kemudian dikabulkan dengan seorang kebaikan dan keburukan. Maka ikhwan fillah azakumullah, tentunya yang pertama adalah perkara yang wajar kita ketahui dari dalil-dalil ayat dan hadis. Ud'uni astajib lakum, kata Allah, doalah kepadaku akan aku kabulkan. Tapi yang kedua syirik. Siapa yang bisa menentukan kepada Allah? Enggak ada ilah yang bisa menentukan takdir baik dan takdir buruk kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menentukan kebaikan dan keburukan kecuali Allah. Sehingga tidak bisa kita katakan dengan kalimat Rasulullah yang menghilangkan segala kesusahan, yang menentukan segala kebaikan, tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi hamba Allah. Tetap beliau adalah hamba yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, sedangkan Nabi merbubun minal alamin. Lihat khonibina azakumullah. Allah Rabbul Alamin, Allah pemelihara alam semesta, sedangkan Rasul minal alamin, termasuk salah satu dari alam ini adalah para rasul. Radwanullah alaihim ajma'in wa sallallahu alaihim wassalam. Qala infiradihi bil khalqi, maka dengan kalimat Rabbul Alamin kita mengakui yang Maha Esa bil khalqi wat tadbiri wan ni'am, dalam masalah penciptaan, dalam masalah pengaturan dan dalam masalah segala kenikmatan-kenikmatan. Wa kamal ghinahu, dan kesempurnaan kekayaannya. Ghina
Bermakna kaya dan bermakna cukup, tidak butuh yang lain. Jadi apa makna kaya? Ghanin maknanya kaya. Tetapi sesungguhnya makna hakikinya kaya itu adalah dalam keadaan tidak butuh pada yang lain. Karena biasanya orang kaya tidak butuh orang lain, dia punya semua. Ini punya, semua punya. Tidak manusia yang kaya adalah manusia yang hatinya qanaah. Sehingga Nabi menyatakan al-ghani, yang namanya ghani, orang yang kaya adalah ghinan nafs. Al-ghani ghinan nafs. Yang namanya ghiti. Sebab masalah kekayaan dunia nggak ada ukurannya berapa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kaya dengan sebenar-benarnya kaya. Semua yang ada di alam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk-makhluknya butuh pada Allah. Allah menciptakan malaikat-malaikatnya bukan karena butuh pada malaikat. Allah menciptakan manusia bukan karena butuh pada manusia. Allah menciptakan arus dan Allah di atas arusnya bukan karena butuh pada arus. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha kaya di atas seluruh alam. Tidak butuh. Apa makna Rabb? Yang Maha kaya, tidak butuh pada makhluk. Justru Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tadi, memeliharanya, memberikan kepadanya kebutuhan-kebutuhannya, memberikan rizkinya, mengaturnya. Sehingga seluruh makhluknya butuh pada Allah SWT. Wa tamamu faqril alamina ilaih. Seluruh makhluk kepada Allah SWT. Allah Maha kaya, tidak butuh pada siapapun. Dan sebaliknya, tamam faqril alamina ilaih. Betapa butuhnya seluruh makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bikulli wajhin wa i'tibar, dalam segala sisi pada Allah Subhanahu wa taala.